Hello Hunter, selamat datang di podcast Ghost Hunter. Kenalin, aku Salsa Arifin. Di episode kali ini, aku bakal nyeritain tentang kejadian mistis yang dialami oleh bapak aku sendiri. Penasaran? Yuk, langsung aja ke ceritanya. Saat itu, masih di tahun 90-an, bapak yang bekerja sebagai kuli bangunan punya seorang atasan, yaitu mandor. Nah, mandor bapak ini punya bos lagi, kita panggil saja bos besar. Cerita ini dimulai di siang hari ketika bapak sedang beristirahat. Tiba-tiba datang bos besar dan mereka mulai berbasa-basi. Perbincangan itu sampai di saat bos besar menawarkan proyeknya yang ada di Bali. Namun, bos besar memberikan syarat terlebih dahulu, yaitu memperbaiki wastafel di salah satu rumah kepunyaannya. Bapak pun mengiyakan dengan kesepakatan perintah untuk waktu perbaikan di malam Jumat Kliwon sehabis Isya. Sampai di malam Bapak mengerjakan perbaikan, Bapak merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bukan karena malam itu malam Jumat Kliwon, hanya saja di rumah itu, wastafel yang Bapak perbaiki hampir tidak pernah digunakan oleh penghuni rumah. Selesai mengerjakan perbaikan, Bapak mendapatkan upah sekitar Rp27.000 di tahun itu. Kemudian Bapak berpamitan dan langsung menaiki Vespanya menuju ke rumah. Sekitar 100 meter, qadarullah Bapak terjatuh. Hampir 3 meter, Bapak terseret bersama motornya. Satu-satunya yang ada di pikiran Bapak hanyalah motornya, karena itulah kendaraan yang hanya Bapak miliki. Ajaibnya, bodi Vespa yang seharusnya rapuh itu tidak mengalami kerusakan parah. Bapak yang saat itu masih gemetaran mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk bangun dari timpaan motornya. Alhamdulillah, di malam itu ada security yang sedang berjaga dan membantu Bapak menepi ke pinggiran trotoar. Ketika merasa cukup beristirahat, Bapak pun memutuskan untuk pulang. Sesaat sebelum pulang, anehnya security itu sempat berkata, "Pak, kalau jatuh di sini 3 hari atau 7 hari?" Bapak yang kebingungan bertanya, "Maksudnya?" "Meninggal," kata Pak Security. Sambil beristighfar, Bapak menancapkan gas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bapak langsung menceritakan semua kejadian malam itu ke Mama dan bersiap untuk beristirahat. Karena pikiran yang sangat kalut dengan perkataan security sebelumnya, Bapak tidak pernah bisa tidur sedikit pun, hingga 3 hari, 3 malam. Di hari keempat, pagi-pagi sekali, Bapak mendapatkan kabar duka dari mandor Bapak. Kabar tersebut menyebutkan bahwa bos besar baru saja meninggal di jam 1 dini hari. Oh ya, Rp27.000 sebagai upah waktu itu tidak pernah sekalipun Bapak gunakan hingga kabar duka ini didapatkan. Di hari keempat, Bapak berspekulasi bahwasannya bos besar meninggal karena peliharaannya yang gagal mengambil nyawa Bapak dan kembali merenggut nyawa tuannya. Kita tahu bahwasannya yang namanya kematian itu ada di tangan Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang bisa mendatangkan bala maupun keberuntungan. Apa yang dilakukan bos besar jika memang terbukti bersekutu dengan makhluk gaib tentu saja tidak dibenarkan. Dan apa yang bisa kita lakukan hanyalah menjauhkan diri dari godaan dan memperkuat iman. Sekian kisah hari ini, kisah sederhana yang melahirkan rasa syukur dan pembelajaran. Untuk sekalipun tidak bersekutu dengan hal-hal gaib, karena tentu saja mereka akan menagih balasannya. Untuk cerita-cerita selanjutnya bisa kalian kirim di email @sabilarifin9@gmail.com. Ditunggu ya. Dadah!